Sahabat Ragam, tak lengkap rasanya jika mengunjungi Kepulauan Selayar tanpa mencicipi kue-kue tradisionalnya. Ada apa saja? Berikut liputannya. Kue sengkang merupakan kue dengan isian kacang kenari dan berbentuk menyerupai Candi Borobudur. Sahabat Ragam, kue sengkang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Ketika itu hanya kalangan bangsawan, para petinggi kerajaan yang dapat menikmati kue yang satu ini. Namun saat ini siapa saja dapat mencicipinya. Mau tahu seperti apa proses pembuatannya? Pertama-tama, kita siapkan tepung beras, tepung terigu, telur, gula pasir, mentega, dan vanili. Tak lupa bahan untuk isiannya yakni kacang kenari. Setelah semua bahan-bahan siap, pertama-tama masukkan telur dengan gula pasir, lalu kocok hingga mengembang. Setelah itu masukkan mentega, tepung beras, terigu, dan vanili. Kemudian aduk lagi hingga seluruh bahan tercampur merata. Lalu diulenin hingga kalis, kemudian bentuk menjadi bulat-bulat. Tak lupa masukkan isian kacang kenari ke dalam adonan tadi, lalu masukkan ke dalam cetakan. Proses selanjutnya, keluarkan adonan dari cetakan sambil dipukul-pukul perlahan agar adonan keluar dengan bentuk yang menyerupai candi. Lakukan hal tersebut secara berulang hingga adonan habis. Nah, tahap selanjutnya kita panggang dengan menggunakan palako yang terbuat dari tanah liat selama kurang lebih 5 menit. Keluarkan, lalu oleskan dengan kuning telur untuk kemudian dipanggang lagi di atas tungku. Selama 20 menit, setelah itu kue sengkang alias kue Borobudur pun siap untuk dinikmati bersama-sama. Kue memiliki rasa manis dan sedikit rasa gurih ini sangat cocok dijadikan buah tangan untuk sanak saudara. Jika sahabat Ragam yang ingin membelinya, bisa langsung datang ke pusat pembuatan kue sengkang di Dusun Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Tidak hanya kue sengkang, sahabat Ragam, Selayar pun masih memiliki kue tradisional yang tidak kalah lezat lainnya. Kue tere atau disebut juga kue jaring, karena memiliki tekstur kuenya yang berbentuk seperti jaring-jaring. Kue ini berwarna agak kecoklatan dan memiliki rasa yang manis. Warna coklat dan rasa yang manis ini berasal dari gula merah yang dicairkan. Sahabat Ragam, kue tere ini sudah ada sejak zaman kerajaan. Ketika itu kue ini disajikan untuk para raja. Namun saat ini semua orang bisa mencicipinya dan dijadikan makan hantaran dalam adat pernikahan di Kepulauan Selayar. Sahabat Ragam, proses pembuatannya pun cukup sederhana. Pertama-tama siapkan bahannya terlebih dahulu, seperti minyak sayur, gula pasir, gula merah, dan tepung beras. Nah, setelah semua bahannya siap, saatnya kita buat kuenya. Pertama, kita ambil air gula terlebih dahulu. Setelah air gula matang, campurkan air gula yang kita masak tadi dengan tepung beras sambil diaduk hingga rata. Selanjutnya, kita menggoreng adonan kue tere ini menggunakan cetakan yang dinamakan kadakro. Kadakro merupakan cetakan yang terbuat dari batok kelapa dan memiliki beberapa lubang pada bagian bawahnya. Lubang-lubang ini berfungsi sebagai jalan keluarnya adonan untuk langsung masuk ke dalam minyak panas. Nah, ketika adonan keluar, tak lupa kadakro sambil digerakkan membentuk putaran agar adonan membentuk jaring-jaring sempurna. Jika warna adonan sudah agak kecoklatan, saatnya melipat-lipat kue tere di atas wajan. Setelah berbentuk persegi dan warnanya sudah kecoklatan, hal ini menandakan kue bisa diangkat dan tiriskan. Setelah kue agak dingin, saatnya diberi taburan gula merah yang telah dicairkan. Setelah semua tahapan dilalui, saatnya mencicipi kue yang manis dan lezat ini. Selamat mencoba, sahabat Ragam. Kue tradisional khas Selayar selanjutnya yang akan kita bahas yakni kalakere. Kalakere adalah kue berbahan tepung beras dan dinamakan kalakere karena proses pembuatannya yang dileker dalam bahasa Selayar dan memiliki bentuk menyerupai angka 8. Kalakere memiliki cita rasa yang khas, tidak terlalu manis dan sedikit gurih. Sangat tepat untuk teman minum teh ataupun kopi. Seperti halnya kue sengkang, kue kalakere ini pun dipanggang menggunakan panggang tradisional yang disebut palako. Nah,
Jika sahabat ragam penasaran cara pembuatannya dan ingin membuat sendiri di rumah, berikut proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti telur, gula pasir, air soda, dan tentunya tepung ketan putih. Setelah bahannya siap, kita kocok telur terlebih dahulu hingga mengembang. Setelah itu, masukkan gula pasir, masukkan juga air soda secukupnya, kocok semua bahan hingga merata. Setelah itu, masukkan tepung ketan putih, aduk hingga merata dan kalis. Setelah adonan kalis, selanjutnya gulung adonan bentuk memanjang, lalu cetak membentuk angka 8. Lakukan hingga adonan habis. Selanjutnya, adonan siap untuk dipanggang sekitar kurang lebih 25 menit. Kala kere pun matang dan siap untuk dihidangkan. Selamat mencicipi. Sahabat ragam, kue tradisional khas Selayar selanjutnya bernama Haje Banah. Haje Banah merupakan kue yang mirip seperti wajik, namun bahan yang digunakan berbeda. Jika biasanya wajik dibuat dengan menggunakan bahan beras ketan, namun Haje Baneh dibuat dari bahan dasar baneh dalam bahasa Selayar atau disebut juga Jawa Wood, yang merupakan sejenis tumbuhan padi namun daunnya agak sedikit lebar dan memiliki biji yang cukup banyak. Nah, biji inilah yang akan kita olah menjadi kue yang bernama Haje Baneh. Kue hitam dengan corak bintik-bintik hitam ini bercita rasa manis karena adanya kandungan gula merah. Untuk membuat Haje Baneh pun tak terlalu sulit sahabat ragam. Kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya seperti baneh, air, gula merah, dan tak lupa gula pasir. Setelah semua bahan siap, sekarang saatnya membuat kue bertekstur kenyal ini. Pertama, masak air hingga mendidih, masukkan baneh. Masak hingga baneh mengental dan air dalam panci menyusut. Sisihkan. Selanjutnya masak gula merah hingga mencair dan campurkan sedikit gula pasir. Setelah gula mencair, saatnya menggabungkan baneh tadi dengan cairan gula. Aduk hingga tercampur merata dan adonan menjadi mengental. Masak kembali adonan hingga kurang lebih sekitar 15 menit. Masukkan dalam cetakan, dinginkan. Haje Banah pun siap untuk dihidangkan. Kue tradisional khas Selayar terakhir yang akan kita bahas yakni tenteng kenari. Penggunaan bahan kenari sendiri dikarenakan Selayar merupakan penghasil kenari yang cukup banyak. Inilah yang mendorong masyarakat mengolah panganan lezat yang satu ini. Sebelum membuat olahan tenteng kenari, terlebih dahulu menyiapkan bahan utamanya yakni biji kenari. Pertama-tama rendam buah kenari terlebih dahulu selama 2 hari. Setelah itu, bagian paling luar dikupas dengan cara ditekan menggunakan ujung jari. Setelah semua kulit terlepas, tahap selanjutnya menjemur buah kenari di bawah sinar matahari. Setelah dijemur, sekarang saatnya mengambil biji kenarinya dengan cara memecahkan cangkang keras buah yang satu ini dengan menggunakan batu atau parang. Tahap selanjutnya, memisahkan kulit arinya hingga menghasilkan daging kenari yang siap untuk diolah menjadi tenteng kenari. Bahan yang digunakan untuk membuat tenteng kenari diantaranya gula pasir, gula merah, kacang kenari, dan air. Setelah bahan siap, pertama-tama masak air hingga mendidih, kemudian masukkan irisan gula merah. Lalu masukkan gula pasir, selanjutnya masukkan kacang kenari, lalu aduk-aduk hingga merata dan adonan menjadi kental. Kemudian cetak dengan menggunakan sendok. Letakkan dalam wadah bambu, lakukan hingga adonan habis. Dinginkan dan tenteng kenari pun siap untuk disantap.